Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Frianti dari International Business Management akan mempresentasikan tentang intervensi pemerintah dalam ekspor nikel. Sejak tahun 2020, pemerintah Republik Indonesia memberlakukan larangan ekspor biji nikel mentah. Kebijakan ini menimbulkan berbagai implikasi, baik positif maupun negatif. Tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga sosial, politik, lingkungan, dan hubungan internasional. Oleh karena itu, mari kita bahas secara lebih menyeluruh. Bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan adalah pelarangan ekspor biji nikel mentah atau nikel ore. Kebijakan ini mengharuskan seluruh hasil tambang nikel diolah terlebih dahulu di dalam negeri, misalnya menjadi ferronikel, stainless steel, maupun bahan baku baterai, sebelum dapat diekspor ke pasar internasional. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal dan regulasi untuk mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian smelter di Indonesia. Kita masuk ke tujuan pemerintah dalam intervensi. Yang pertama ada peningkatan nilai tambah dalam negeri. Ekspor nikel mentah memberikan nilai ekonomi yang rendah. Dengan melakukan pengolahan, nilai ekspor dapat meningkat beberapa kali lipat sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri nasional. Selanjutnya, strategi energi masa depan. Nikel merupakan komponen penting dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Dengan kebijakan hilirisasi, pemerintah berupaya menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam rantai pasok global, energi baru dan terbarukan. Selanjutnya, diversifikasi struktur ekonomi. Selama ini Indonesia sangat bergantung pada ekspor bahan mentah. Hilirisasi dipandang sebagai strategi untuk keluar dari ketergantungan tersebut dan menciptakan industri bernilai tambah tinggi. Untuk kritik dan kelemahan kebijakan, konflik dengan hukum internasional. Kebijakan larangan ekspor nikel menuai gugatan dari Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Pada tahun 2022, WTO memutuskan bahwa kebijakan Indonesia tidak sesuai dengan aturan perdagangan bebas. Hal ini menimbulkan potensi sanksi maupun retaliasi dagang dari mitra internasional. Selanjutnya, dominasi investor asing. Meski pembangunan smelter meningkat, sebagian besar fasilitas tersebut dikuasai oleh perusahaan asing, khususnya dari Tiongkok. Akibatnya, nilai tambah yang dihasilkan tidak sepenuhnya dinikmati oleh Indonesia. Dampak terhadap penambang kecil. Larangan ekspor membuat penambang rakyat kehilangan pasar karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pengolahan. Dengan demikian, kebijakan ini cenderung lebih menguntungkan perusahaan besar. Selanjutnya tentang masalah lingkungan dan sosial. Ekspansi penambangan nikel dalam skala besar menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran perairan, dan konflik lahan dengan masyarakat lokal. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keberlanjutan kebijakan. Untuk efektivitas masih dipertanyakan. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjadikan Indonesia pusat produksi baterai kendaraan listrik dunia. Namun, hingga kini posisi Indonesia masih terbatas pada pemasok bahan setengah jadi, bukan produsen akhir. Selanjutnya, kita masuk ke analisis kepentingan di balik kebijakan. Jika dianalisis lebih dalam, intervensi ini tidak hanya dilatar belakangi alasan ekonomi semata, tetapi juga kepentingan politik dan geopolitik. Ekonomi nasional meningkat, pendapatan negara, dan memperbaiki neraca perdagangan. Juga politik domestik, kebijakan ini diproyeksikan sebagai simbol keberhasilan program hilirisasi pemerintah. Untuk geopolitik internasional, memperkuat posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik dan energi terbarukan. Namun, terdapat dilema besar. Apakah manfaat kebijakan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas? Atau justru lebih banyak menguntungkan kelompok elit dan investor asing? Dari beberapa hal yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa nikel merupakan salah satu produk ekspor yang diintervensi secara signifikan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan pelarangan ekspor biji nikel mentah bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat industri nasional, serta menempatkan Indonesia dalam posisi strategis pada sektor energi masa depan. Namun demikian, kebijakan ini tidak lepas dari berbagai persoalan, seperti konflik hukum internasional, dominasi investor asing, kerugian bagi penambang kecil, serta dampak lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan intervensi ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta kepatuhan terhadap aturan global.
Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan salam entrepreneur.